Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari kelas Afita 3B, program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Asadiah Sengkang. Insya Allah dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang aliran Jabariyah. Yang pertama, asal-usul aliran Jabariyah. Jadi, nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Golongan Jabariyah pertama kali muncul di Khurasan, Persia pada saat munculnya golongan Qadariyah, yaitu kira-kira pada tahun 70 Hijriah. Aliran ini dipelopori pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jahm bin Safwan dari Khurasan. Dalam perkembangan selanjutnya, paham Al-Jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya seperti Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Mengenai kemunculan paham Al-Jabar ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dipenuhi oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Jadi inilah asal-usul aliran Jabariyah. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Akhirnya, mereka banyak bergantung pada kehendak alam. Hal ini membawa mereka kepada sikap fatalisme. Salah satu argumen yang memperkuat paham Jabariyah adalah dalam Quran Surah As-Saffat ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Padahal ayat ini merupakan ayat mustasyabihat yang masih membutuhkan tafsir. Kemudian yang kedua adalah tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Jadi ada Jabariyah ekstrim yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan, dan juga ada Jabariyah moderat yaitu Husain ibnu Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Amr. Kemudian doktrin aliran Jabariyah yang pertama adalah Jabariyah ekstrim. Al-Quran adalah makhluk dan karenanya Al-Quran itu baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Kemudian, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Allah juga berbicara kepada Nabi, tidak berbicara kepada Nabi Musa, dan tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kemudian, manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Jadi, ini adalah doktrin Jabariyah ekstrim. Kemudian, Jabariyah moderat. Menurutnya, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan manusia. Karenanya, manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Kemudian menurut Dirar, imamah bisa dipegang oleh orang lain selain bangsa Quraisy. Jadi ini adalah doktrin aliran Jabariyah moderat. Kemudian bagaimana sih perkembangan dan pengaruh aliran Jabariyah? Jadi dilihat dari realitas yang ada, aliran Jabariyah masih tetap ada sampai sekarang. Akan tetapi bukan berbentuk kelompok seperti dulu. Pada zaman modern ini hanya keyakinan secara individual saja. Banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan, apapun menyebabkan manusia menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, dan pasrah terhadap apapun juga. Selain itu, yang lebih berbahaya adalah selalu menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan. Semua kekeliruan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia diibaratkan benda mati. Padahal, manusia itu memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Kemudian bagaimanakah perbedaan aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah? Jadi, aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan-perbuatannya tanpa intervensi dari Tuhan. Sedangkan aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, akan tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Jadi itulah sedikit tentang paham Jabariyah. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.